Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Mutiara, NPM 15020200024. Di sini saya akan meresensikan novel Ayahku Bukan Pembohong. Darwis atau lebih dikenal dengan nama pena Terelie lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei 1979. Beliau adalah seorang penulis novel Indonesia. Terelie menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di SD Negeri 2 Kikim Timur dan SMP Negeri 2 Kikim Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah lulus, ia meneruskan studinya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kegiatannya setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku fiksi. Banyak sekali karya-karya yang ditulis oleh beliau. Bahkan ada karyanya yang pernah diadaptasi ke layar lebar, yaitu Hafalan Sholat Delisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Karya lainnya seperti Hujan, Pulang, Rindu, Negeri Para Berdebah, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Negeri di Ujung Tanduk, dan masih banyak lagi. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita, menatap wajahnya, lantas bilang kita sungguh sayang padanya? Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkrama, lantas menyentuh lembut tangannya, bilang sungguh kita bangga padanya? Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup, kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Mulailah membaca novel ini dengan hati lapang, dan saat tiba di halaman terakhir, berlarilah secepat mungkin menemui ayah kita sebelum semuanya terlambat, dan kita tidak pernah sempat mengatakannya. Sebuah kisah seorang anak yang selalu diberikan cerita-cerita oleh ayahnya, namun anaknya tidak percaya akan cerita-cerita ayahnya dan menganggap semua cerita ayahnya adalah bohong. Dan sampai di akhir cerita, anaknya mengerti bahwa ayahnya bukan pembohong. Terdapat penokohan dalam cerita ini. Yang pertama adalah ayah, selalu menceritakan cerita-cerita yang terkadang terdengar tidak masuk akal dan selalu memberikan motivasi kepada anak cucunya. Selanjutnya ada ibu, baik dan tegas. Selanjutnya ada Dam, yaitu mudah percaya dengan cerita-cerita ayahnya, namun setelah beranjak dewasa, ia tidak percaya lagi akan cerita ayahnya karena menganggap cerita ayahnya adalah bohong. Dam tidak ingin menceritakan hal-hal yang sama seperti ayahnya dulu kepada anaknya, melainkan Dam ingin membesarkan anaknya dengan kerja keras, bukan dongeng-dongeng palsu. Selanjutnya ada Zaz dan Kon, yaitu anak Dam. Mereka selalu mendengarkan dan percaya akan cerita kakeknya. Cerita dalam novel Ayahku Bukan Pembohong termasuk ke dalam alur campuran, karena seiring berjalannya cerita novel ini menceritakan masa lalu dan masa kini. Kelebihan buku, ceritanya sangat menarik dan tidak membosankan dengan isi atau dongeng-dongeng menarik yang ayah ceritakan kepada Dam, Zan, dan Kon. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini sangat sederhana dan mudah dipahami pembaca. Alur cerita yang campuran membuat pembaca berimajinasi tersendiri di masa lalu dan masa kini di cerita tersebut. Di setiap babnya juga memberikan pesan moral yang menjadikan pelajaran hidup bagi pembaca. Kekurangan buku, di novel ini akan banyak cerita-cerita yang membuat pembaca berimajinasi sendiri, tetapi ada beberapa cerita yang tidak logis atau tidak masuk akal dan membuat pembaca bingung untuk memahami cerita. Novel ini sangat bagus untuk dibaca. Banyak cerita-cerita menarik dan membuat pembaca berimajinasi sendiri dengan alur cerita yang campuran. Namun penulis tidak membuat pembaca kebingungan dengan alurnya, melainkan pembaca justru merasa bahwa novel ini membuat imajinasi dengan mengikuti cerita-cerita Dam di masa lalunya.
Dalam cerita ini, kita juga diajarkan kebahagiaan tersendiri dalam keluarga, dengan kisah-kisah yang diceritakan dan membuat motivasi sendiri dalam kehidupan kita.